sistem peredaran darah kecil. Betul. Ini yang ngadepnya ke sana kan, huruf A gitu ya? Iya. Huruf I ke bawah. Ya gitu ya, guys ya. Pertama, darah itu kan dari seluruh tubuh nih ya. Kayak gimana? Ternyata paru-paru itu terdiri dari 5 bagian yang tadi. Terus hai adik-adik, balik lagi sama aku sama Kak Tendi. Tadi di video sebelumnya kita udah bahas tentang sistem pernafasan sama sistem peredaran darah. Nah, Kak Tendi di video sebelumnya udah bilang nih kalau mau ngajarin aku sama adik-adik yang di rumah mau ngajarin tentang sistem ekskresi. Gimana kalau kita langsung aja nih Kak ke sistem ekskresi, berarti butuh organ apa aja gitu ya? Terus sistemnya kayak gimana? Coba Kak langsung aja. Jadi ekskresi itu dibagi 4 organ ya. Pertama ada kulit, hati, paru-paru dan ginjal. Jadi ada kunci 3D-nya. Jadi kulihat pagi ya. Nah, nanti ada di sini ya. Kulihat pagi. Kulihat pagi. Ku-nya adalah nih, kulit. Hat-nya adalah hati. Pa-nya adalah paru-paru. Gi-nya adalah ginjal. Jadi ada 4 ya, adik-adik. Kulihat pagi, kulit, hati, paru-paru, dan ginjal. Oke. Terus gimana Kak belajarnya? Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke sesi gambar. Kita mencoba untuk menggambar satu-satu ya. Oh ya, untuk yang paru-paru kan kita udah gambar ya guys ya, yang tadi. Jadi nggak usah digambar lagi gitu. Jadi karena kita cuma 3 organ aja. Oke, siap. Oke, pertama berarti apa dulu tadi? Kita tulis dulu kunci ya. Kulihat pagi. Nah, jadi kulit, hati, paru-paru, dan ginjal. Gitu. Berarti yang pertama adalah kulit dulu ya. Nanti kita gambar kulit. Jadi kalau misalnya gambar kulit ini nggak terlalu susah kayak yang tadi, yang sistem peredaran darah. Kita cuma gambar kotak atau persegi panjang. Gini. Bentar Kak, aku mau nanya dulu. Kan tadi kalau peredaran sistem pernafasan kita pakainya paru-paru, terus kalau peredaran darah itu jantung. Karena emang hubungannya sama darah gitu kan. Terus kalau sistem ekskresi itu sebenarnya apa sih? Kenapa kita pakainya kulit, hati, paru-paru sama ginjal? Nah, bagus, pertanyaan bagus guys. Jadi yang namanya sistem ekskresi itu adalah sistem atau suatu proses pengeluaran zat dari sisa metabolisme. Nah, jadi sisa metabolisme itu berupa apa Kak? Jadi contohnya misalkan keringat, terus ya urin, dan ada yang namanya bilirubin dan biliverdin yang nantinya akan berfungsi sebagai pigmen dari empedu atau cairan empedu. Gitu. Jadi apa-apa yang tubuh kita keluarin gitu ya itu disebutnya sistem ekskresi. Makanya kita organ-organnya kita butuh kulit, hati, paru-paru sama ginjal gitu. Karena untuk mengeluarkan zat-zat sisa itu gitu. Jadi nggak semua zat yang kita keluarin itu adalah hasil dari metabolisme. Contohnya kalau Is nangis nih ya. Kalau nangis berarti kan itu bukan hasil dari sisa metabolisme. Meskipun keluar air mata dari mata tuh bukan berarti sisa ekskresi gitu ya. Lebih ke perasaan ya. Aduh. Jangan gitu dong Kak. Aduh, jadi ketahuan enggak ya. Terus gimana? Terus misalkan ingus juga bukan ya. Itu dari virus ya. Jadi kalau misalkan ingus keluar, maaf ya, nggak jorok, ini adalah ilmu gitu kan ya guys ya. Kalau ada ingus yang keluar itu bukan hasil dari sisa metabolisme, karena itu ada gangguan virus dari luar sehingga tubuh kita proteksinya berupa lendir tadi yang ada dalam hidung. Gitu. Nah, kita sekarang masuknya ke sini, ternyata yang tadi ya ekskresi itu ada 4. Sekarang bahas dulu yang kulit. Kenapa sih kulit bisa disebut atau termasuk ke dalam sistem ekskresi atau alat ekskresi gitu ya? Kenapa? Kita gambarin dulu ya struktur dari kulitnya.
Mm-mm. Nah, ternyata yang namanya kulit itu memiliki 3 lapisan, guys. Mm-mm. Ini bentar. Oke. Yang mana merahnya mana, guys? Ini. Ada 3 lapis berarti ya. Oke. Ada 3 lapisan. Mm-mm. Kita gambarin dulu. Mm-mm. Kalau kulit ngegambarnya kayak balok gitu ya? Ya, kayak Sudah, balok. Kak. Ini Sudah. nggak terlalu rumit. Mm-mm. Sudah. Kadiki sudah. Nah, Mm-mm. tadi kakak sudah bilang ada berapa, guys? Ada 3 3 ya. lapisan. 3 lapisan kulit. Yang ini yang pertama, ini yang kedua, dan yang Oh. ini yang terakhir ya, yang ketiga. Oke. Nah, pada lapisan yang pertama Mm-mm. itu disebut sebagai lapisan epidermis. Epidermis. Oke. Aku pernah denger deh, epidermis tuh yang bagian luar Ya. sini ya. Ya betul. Jadi Oh. bagian kulit terluar. Terluar itu epidermis. Yang selanjutnya Heeh. ada dermis. Oh, dermis. Nah, ini di bawah epidermis letaknya ya. Oh, lapis epidermis, Ya. dermis, Terakhir ada hipodermis. hipo. Mm-mm. Artinya Jaringan dasar. jaringan Ya. dasar. Oh, Jadi ini oke. di antara di pertengahan, ini paling atas, ini yang paling bawah di dasar. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita gambar yang namanya kulit itu pasti punya rambut ya, guys. Rambut, iya. Rambut atau bulu? Ayo. Bulu-bulunya yang ada di tangan, di kaki gitu ya. Bedanya Yang apa, ini. guys? Bulu sama rambut? Nah, apa Kak? Rambut ya rambut. Bulu ya bulu. Oke ya, kalau misalkan bulu sebenarnya itu hanya pada unggas ya. Jadi artinya bulu itu adalah bercabang. Bulu. Sebenarnya kadang suka salah persepsi gitu ya antara bulu sama rambut. Sebenarnya yang mamalia seperti kita itu nggak punya rambut, namanya nggak punya rambut, nggak punya bulu, namanya apa? Rambut. Ya. Berarti nggak ada bulu tangan, bulu kaki, Ini nggak ada halis, gitu? bulu halis, bukan bulu ya ini. Tapi rambut. Namanya rambut. Oh gitu. guys. Karena tadi perbedaannya kalau bulu itu Bercabang. Kayak bulu ayam gitu ya. bulu ayam. Nah, kalau misalkan rambut ya cuma satu gitu. Iya, oke gitu. Oke. Tuh kan satu lagi aku baru tahu kalau bulu sama rambut tuh beda ternyata. Iya. Oke. Kita gambarkan dulu rambutnya. Jadi yang namanya rambut itu memiliki akar ya, guys ya. Sehingga akar dia rambut. bisa kuat melekat dalam kulit kita. Iya. Gitu. Oke. Terus setelah rambut, di pinggirnya rambut biasanya ada Apa Kak? namanya kelenjar di sini aja deh. Nah, ini namanya kelenjar keringat. Oh, justru kelenjar. Sorry, bukan. Apa Kak? Jadi ini Heeh. namanya kelenjar minyak. Oh, kelenjar minyak. Oh, jadi di rambut itu ada kelenjar minyaknya ya di sampingnya. Pantesan kan ada rambut yang lepek kayak gitu-gitu loh Kak. Iya. Terus yang itu berarti tergantung dari ininya gitu. Ya, jadi setiap rambut itu pasti ada yang namanya kelenjar minyak. Jadi biar rambutnya itu nggak kering gitu. Fungsinya tuh kayak gitu. Terus di sini itu ada lapisan ini kan epidermis. Nah, pada lapisan epidermis ini sebetulnya banyak sekali lapisannya di sini ya. Ada lapisan banyak sehingga kalau misalnya guys terkelupas bagian epidermisnya nggak terlalu kerasa. Caranya gimana ngetesnya? Kalau kita gini nih, coba guys. Pasti nanti ada yang hitam-hitam tuh. Sebetulnya itu adalah epidermis kita yang mengelupas sebetulnya. Walaupun kita tangannya itu bersih sebenarnya. Oh iya. Iya betul ya. Pasti ada sedikit. Nah itu adalah lapisan epidermis yang ini. Tapi kan kita nggak kerasa sakit ya. Iya. Nah, makanya itu penyebab dari pengelupasan epidermis yang ini ya, yang tadi kakak pengelupasan gambar. epidermis namanya. Oh gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke lapisan dermisnya ya guys ya. Nah, sebelum itu kita gambar ini dulu. Apa tuh Kak? Ini pembuluh darah. Oh, pembuluh darah. Oke.
yang ke atasnya ini kapilernya. Jadi cabang dari pembuluh darah yang besar itu adalah kapilernya. Oke. Kalau misalnya di sini nih ya guys, di sini itu di jaringan epidermis atau lapisan epidermis udah ada Jaringan dermis Kak. epidermis udah ada namanya saraf. Saraf. Oh. Jadi kalau misalkan Kak Eis kena luka gitu ya, pasti ngerasa sakit kalau Iya. di sini. Aduh, sakit Karena udah gitu. apa? Karena udah ada saraf di sini. Sarafnya dan di udah jaringan ada kapiler dermis. darahnya. Gitu. Makanya suka keluar darah. Oh iya, kalau kita luka kan ya. sobek aja gitu kulitnya, pasti ada rasa sakit terus Iya. darahnya keluar karena Iya. yang kena adalah dermisnya. Dermisnya. Oh gitu. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, ini namanya tadi apa? Kapiler darah ya. Iya. Yang warna biru sama merah. Kapiler darahnya. Oke, karena kan darah di kulit juga gitu kan, sesuai Iya. dengan peredaran darah tadi gitu ya. Kalau darah itu emang dialiri ke semua tubuh gitu ya. Nah, selanjutnya kok kenapa sih Kak kulit itu termasuk dalam sistem ekskresi? Karena dia menghasilkan yang namanya keringat. Keringat itu di mana nih dihasilkannya? Belum Kakak gambar. Biasa kerasa sama kita keringat tuh. Iya, di keluar lewat luar apa coba? gitu. Keluar apa? Nggak tahu, lewat epidermis. apa? Bagian pori-pori ya. Oh iya, Iya. betul. Ada yang namanya pori-pori Pori-pori. kulit. Oh iya bener. Nah, di sini kita gambar dulu pori-porinya di sini. Jadi ada pori-porinya ya. Oh, pori-pori itu emang kayak gede gitu ya Kak? Iya, di dalamnya kayak gini. Jadi yang namanya pori-pori itu ini ya, pori-pori ini lubang pori-porinya. Ya kan suka ada bintik-bintik gitu ya betul. di kulit itu. Itu namanya pori-pori ya. Nah, yang warna ini apa nih? Kita tandai beda. Ini itu adalah kelenjar keringatnya. Jadi penghasil atau penampung keringat itu di mana? Di sini di gitu. situ. Iya. Jadi ini kelenjar keringat. Jadi sistem ekskresi yang pertama itu kulit, di mana kulit itu menghasilkan Ya, keringat atau mengeluarkan keringat gitu ya. Keringat itu ada apa aja guys dalamnya? Nggak tahu. Kalau kerasa suka asin. Nah, betul ya. Jadi yang namanya keringat itu mengandung namanya garam ya adik-adik. Oh ya. gitu. Nah, ya, ada Pantesan garam. asin ya Kak. Ya. Ada garam pertama, terus air sama urea gitu. Oh, urea Itu juga. hasil yang dikeluarkannya. Iya. Oh, oke. Nah, Terus? itu. Ya, sekarang ke lapisan terakhir ya. Heeh. Di sini ada jaringan lemak nih. Lemak. Ya. Oh, gitu. Kan di bawah kulit kita juga ada lemak ya. Walaupun orang itu kurus, ada tetap, tapi cuma lemaknya juga sedikit gitu. Oh gitu. Pokoknya setiap kulit kita pasti ada lemaknya gitu ya. Fungsi lemak apa guys? Masih ingat waktu dulu sekolah? Kak, jangan nanya biologi ke aku. Jadi yang namanya lemak itu kan ada di hipodermis ya. Hipodermis, Dia itu bagian bawah berfungsi kulit. lemak berarti ya. Lemak itu berfungsi sebagai pertama cadangan makanan. Cadangan makanan. Terus bisa juga sebagai pengatur suhu tubuh. Pengatur Ya. suhu. Oh, justru Kalau yang misalkan ngatur kita suhu tuh ngerasa sih. dingin tuh ya, kalau orang-orang yang lemaknya tebal gitu ya, itu lebih kuat dingin karena dia lebih dilapisi dingin. Karena kulitnya lemaknya tuh banyak. Lemaknya banyak gitu. Oh, jadi semakin pengatur suhu. Kalau keadaan panas, Nanti kebakar. Kalau terus dia beraktivitas tinggi, si lemak itu akan dipakai untuk tenaganya bergerak gitu. keluarlah yang keringat tadi gitu. Oke, terus kayak gimana Kak? Nah, mungkin untuk kulit hanya sampai sini Kulit sampai lapisannya sini. ya. Jadi Oke. intinya untuk ekskresi pada Iya. kulit ini akan mengeluarkan yang namanya Keringat. melalui kelenjar Keringat. Keluarnya ke pori-pori. ke pori-pori. Gitu. Komponennya apa yang dikeluarin tadi? Satu Satu ada garam, air sama dan urea. Itu Oh paling gitu. Jadi yang pertama sistem ekskresi yang pertama itu adalah kulit. Nah, dimana kalau kulit itu dia mengeluarkan sisa metabolisme itu berupa keringat. Keringat itu kalau kita olahraga, misalkan atau kita banyak gerak, pokoknya kayak gitu ya kayak.
Terus di lapisan-lapisan kulitnya juga ada epidermis, dermis, sama hipodermis. Tapi yang mengeluarkan keringat itu justru di kelenjar keringatnya, di jaringan kedua yaitu jaringan dermis gitu ya Iya, Kak. betul. Aku jadi tahu ini tentang kulit. Yang pertama baru kulit. Baru kulit. Berarti yang kedua kalau dari kunci 3D-nya sih hati Kak. Hati. Heeh. Hati Gimana itu tuh, Kais? bentuknya yang Tahu kayak nggak gini bukan hati, bentuk hati? gitu. Bukan. Hus. Saya gimana? Kais madu. Oh, Bukan gitu ya. Curhat malah Kais ya. Oh enggak, aku cuma bucin aja. Oh enggak. Terus gimana? Nanti kita gambar di sesi selanjutnya, kita hapus dulu ya. Kais. Oke, Gimana? kita Kalau hapus dulu gambarnya. Organ ekskresi selanjutnya adalah hati Kais. Oke, hati kayak gimana nih Kak gambarnya sama bagian-bagiannya? Nah, tapi sebelum ke situ, tahu nggak letak hati di mana? Hati itu letaknya di sini. Oh enggak. mulai itu kan. Hati itu terletak di perut ya, bagian Perut kanan bagian kanan. dekat lambung. Jadi di Dekat samping lambung. hati itu ada lambung. Lambung. Gitu. Oh, jadi dia tetanggaan tuh sama Iya. lambung. Oke. Tapi Bukan kalau di sini ya. kan ini oh ya Kak, enggak gitu atuh kayak. Kak Ais. Nah, Oke, lanjut. berarti kita langsung ke organ ekskresi yang kedua, yaitu hati. Hati. Oke. Langsung saja ya gambar ya sambil kenapa sih nanti hati itu termasuk ke dalam organ ekskresi gitu. Jadi membuang sisa metabolismenya itu berupa apa? Kita sekaligus gambar. Oke. Oke, gambar di sini. Ini ada hatinya. Hati-hati dengan hati. Iya, hati-hati. Oke. Jadi hati itu bentuknya kurang lebih seperti ini, Kais. Oh. Tapi bukan gini ya, bukan. Ya, Awas. berarti ini the real heart tuh Bukan. ini ya. Ini salah ya, bukan. Oke. Jangan sampai ketuker. Oke. Nah, sekarang kita identifikasi organ hati ini tuh ada apa aja sih, gitu ya. Nah, ini disebut organ itu tuh ini nih. Ini namanya hati. Nah, biasanya yang namanya hati itu ada empedu sebelah sininya ya. Empedu. Empedu mah kalau misalkan Kais makan ikan atau bikin ikan goreng, terus suka ada yang bulat-bulat warna hitam di dalam tubuhnya itu teh, dan rasanya pahit. Pahit, Itu namanya itu. empedu. Empedu. Kalau pecah pahit ya. Oke. Di manusia juga ada Di manusia empedunya. juga sama gitu. Sama ada. Nah, Itu ini empedunya. empedunya. Oke. Jadi ada di dekat hati, Di dalam hati. di baliknya itu. Nah, kenapa sih pertanyaannya hati itu menjadi salah satu organ sebagai sistem ekskresi tadi ya, masuk ke dalam situ. Kenapa? Karena yang namanya hati yaitu mengeluarkan sisa metabolisme berupa ini cairan empedu yang warna Cairan biru. Empedu. Oh, Nah, gitu. kita tulisin di sini. Cairannya emang warnanya biru, Kak? Cairan empedu. Sebetulnya warnanya gelap ya, hanya hitam, hampir hitam, hijau kehitaman, dan di dalamnya itu mengandung pigmen yang dihasilkan oleh bilirubin dan biliverdin. Apa? Bilirubin. Kita tulis aja ya. Iya, tulis Kak. Jadi yang namanya hati itu pertama gini aja. Lebih ke fungsi dulu berarti ya Kak Isya, fungsi hati. Jadi fungsinya itu pertama, fungsi utamanya yang berkaitan dengan sistem ekskresi adalah perombakan. Perombakan apa yang dirombak, Kak? Perombakan eritrosit. Eritrosit itu kalau nggak salah sel darah merah. Ya, sel darah merah. Oke. Menjadi tadi pigmen-pigmen tadi salah satunya nih. Jadi eritrosit ini nanti dipecah. Ada yang namanya bilirubin dan biliverdin. Itu kembar ya, Kak? Namanya Bilirubin dan bilirubin sama biliverdin. Ya. Itu di dalam eritrosit yang hasil rombakan gitu. Jadi si eritrosit itu dirombak di hati. Nanti hasil rombakannya disimpan di empedu gitu. Di empedu yang namanya itu bilirubin sama biliverdin. Nah, bilirubin ini nanti menghasilkan yang namanya Apa?
Urobilin. Ya Allah, urobilin. Itu buat apa? Ini cairan pewarna Cairan feses pewarna. kita sama urin kita, makanya warnanya kuning. Oh gitu. Nah, buat urin Mm-mm. sama feses. Mm-mm. Kalau biliverdin mah Mm-mm. untuk menghasilkan pigmen empedu Pigmen empedu. gitu. Jadi yang ditampung di sini nih biliverdin dimasukin ke sini. Mm-mm. Kalau misalkan bilirubin kan nanti menghasilkan urobilin. Urobilin. Nah, urobilin ini akan dikeluarkan melalui urin, makanya urin kita itu berwarna kuning. Kuning. Sama feses kita juga sama kan? Kuning. Itu sama zat ini namanya. Urobilin Iya, namanya. Jadi kalau disimpulin nih, adik-adik, yang namanya Cairan empedu itu. cairan empedu itu adalah hasil dari sistem ekskresi bagian organ hati. Itu kesimpulannya mah. Oke. Gitu, Bentar guys. Kak, aku masih mudengnya tuh gini. Kan Gimana? ini eritrosit dirombak. Iya. Sel darah merah dirombak menjadi bilirubin sama biliverdin. Iya. Nah, biliverdin sama bilirubin itu nanti hasilnya adalah ke cairan empedunya. Iya. Nah, di cairan empedu ini dia dibuang kan yang namanya urobilin ini. Makanya nanti yang keluarnya urin sama feses. Sedangkan biliverdin itu yang menjadi pigmen empedunya yang Iya. tadi yang warna hijau kehitaman gitu. Iya. Nah, kenapa eritrosit harus dirombak? Supaya ada regenerasi dari Apa? darah-darahnya itu kan. Oh gitu. Harus diubah. Nah, hasil perombakannya itu kan ini dirombak sama ini ya, yang namanya bilirubin dan namanya Biliverdin. biliverdin. Si eritrosit ini sebetulnya nanti ada perombakan lagi nih guys ke sini. Kan yang namanya darah itu mengandung yang namanya Hb ya. Hemoglobin, iya. Yang namanya Hb ya. Kan Hb ini terdiri dari apa? Hemin. Nah, sama globin. Oh, hemoglobin itu itunya jadi dari hemin sama globin. Iya. Oh, oke. Terus aku baru tahu ada. Nah, si hemin ini nanti diubah menjadi antibodi, zat besi dan lain-lain. Kalau yang globin ini, nah yang globin ini masuk ke sini nanti diubah menjadi dua zat ini gitu. Oh, justru yang dua dirombaknya pigmen itu ini adalah si globinnya. sama ini gitu. Nah, gitu. Jadi masuk ke sini. Ya, paham. Jadi ada dua tuh si hemoglobinnya. Kan di dalam eritrosit itu ada dua, ada zat namanya hemoglobin itu sebetulnya. Oke. Nanti si ini kemana Kak? Di ininya, di transfernya ke sumsum tulang belakang untuk kan tadi energi merubah semua. ya, untuk membuat yang namanya sel darah yang baru. Jadi sebetulnya pembuatan darah yang baru itu di sumsum tulang belakang, bukan di hati. Tapi kalau masih kecil atau bayi biasanya masih di hati. Oh gitu. Oke, aku paham. Jadi kenapa dia menghasilkan empedu tuh ya emang kayak gini, tugasnya emang ini gitu ya. Iya. Menampung si bilirubin sama biliverdinnya Iya. yang hasil perombakan itu. Oke, aku ngerti. Gimana? Aku ngerti, Kak. Oke, berarti ini udah ngerti kan ya? Udah. Kita ke organ yang selanjutnya. Ini yang terakhir berarti ya guys ya? Iya, karena sebenarnya kalau paru-paru sih udah dijelasin Udah di jelasin. video sebelumnya Iya. gitu kan. Jadi adik-adik bisa nonton video kita lagi yang sebelumnya. Nah, terakhir berarti ya langsung Ya, langsung ginjal. ke ginjal. Nah, kira-kira ginjal fungsinya buat apa gitu Iya. ya. Nanti kita harus ngegambarin lagi nih Iya. Kak fungsi ginjalnya. Fungsi ginjalnya, organ ginjalnya. Organnya, iya. Oke, kita hapus dulu Kak Hapus seperti dulu. biasa. Ya. Organ ekskresi yang selanjutnya adalah ginjal. Gimana guys bentuknya ginjal? Ginjal. Pernah Gini. lihat gambarnya? Gini gimana ya? Aku nggak tahu. Gimana kayaknya yang mana? Jadi bentuknya seperti kacang merah ya. Seperti Ginjal. kacang Bayang nggak? merah. Bayang nggak? Iya, aku tahu kacang merah. Karena aku suka kacang merah. Oke. Oke. Nanti berarti kita bahasnya bagaimana gambarnya atau strukturnya, terus fungsinya ginjal ya guys. Dan yang terakhir adalah kenapa sih si ginjal ini termasuk ke dalam sistem ekskresi. Itu ya, tiga itu. Oke, kita sekarang yang pertama dulu kita gambar struktur dari ginjalnya. Jadi yang namanya ginjal itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Kacang ya. merah. Oke.
banyak itu ya lika-likunya gitu. Lika-liku ya. Mm-mm. Seperti jalan hidup. Asik, jangan curhat dong, emang sih lika-liku kehidupan seorang itu beda-beda. Kok kita jadi ini ya? Oke. Nah, gitu ya. Mm-mm. Jadi kita identifikasi untuk yang ini, lapisan ini Iya. namanya korteks. 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 Bagian luar dari ginjal. Bagian ya terluarnya. Kita ganti dulu spidolnya nih guys, biar lebih jelas. Korteks berarti. Ya. Terus Terus yang bagian agak dalamnya itu namanya yang ini ya. Nah, sini nih. Ini namanya apa? medula. Medula. Korteks sama medula. Terus Yang terakhir ada di sini pelvis. pelvis. Ya, pelvis. Oh. Jadi ada 3 bagian tuh. Yang pertama ada korteks, medula sama pelvis. Oke, KMP. KMP. Korteks, medula, pelvis. Kita warnanya biar lebih bagus gitu ya. Berarti itu medulanya ya? Ya, medulanya ini. Ini medula itu yang emang yang liku-liku tadi ya? Iya, Namanya medula. ini namanya medula. Medula. Nah, ini medula Jadi ginjal kita tuh dalam tuh kayak gini ya Iya. bentuknya ya Kak? seperti itu. Mm-mm. Terus yang selanjutnya ada yang namanya pelvis. Ini pelvisnya belum lengkap, kita lengkapi dulu. Nah, pelvis itu kita bedain warnanya. Nah, ke bawah. Itu ya. Oke. Ginjal kita kan ada 2 nih Kak, kayak paru-paru juga. Berarti sama ya? Bentuk kiri Bentuknya dan sama. bentuk kanan, terus organ-organnya, bagian-bagiannya juga sama, Sama ya? itu sama. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita yang kedua itu fungsi, berarti ya guys, kita Iya, bahas fungsi. ginjalnya Kenapa apa? sih yang namanya ginjal itu Masuk ke sistem ekskresi gitu. itu berarti yang satu, kedua, ketiga. Fungsi dari ginjal itu adalah sebagai penyaring darah, guys. Penyaring darah. Oh, jadi darah kita disaring juga gitu Disaring. di dalam tubuh kita tuh. Iya, Oh, oleh organ ginjal. tadi kita belajar peredaran darah. Gimana darah itu mengalir di tubuh kita. Ternyata selain darah itu mengalir di tubuh kita, darah juga ada organ yang fungsinya untuk menyaring gitu ya, menyaring darah. Membersihkan gitu ya. Oh, jadi seolah-olah kayak saringan. Kalau Iya. kita butuh saringan tuh buat nyaring sesuatu yang baiknya dipisah, yang Kotornya dibuang. Iya, gitu kan. Simpelnya kayak gitu. Oh, berarti sama ya. Iya. Kita juga darah juga. Oh, oke. Berarti di ginjal Iya. untuk menyaring darah. Prosesnya kayak gimana, Kak? Nanti kita liatin prosesnya. Tapi sebelum itu, sekarang kita bahas dulu yang tadi, yang ketiga. Kenapa sih si ginjal ini termasuk ke dalam sistem ekskresi. Nah, karena kan tadi ginjal itu memproduksi atau hasilnya itu urin ya. Urin. Dan urin itu pasti dibuang keluar tubuh. Dan itu adalah hasil dari sisa metabolisme ya. Nah, yang namanya urin itu terjadinya itu di bagian unit yang paling kecil di ginjal. Letaknya itu sebelah sini, guys. Nah, Paling di sebelah kecil? sini. Iya. Jadi ada yang namanya nefron di ginjal itu. Nefron. Kita perbesar. Kita perbesar ke sini. Nah, kita tanda panah ke sini. Jadi nefron ini itu terletak di antara apa nih? Antara Korteks sama medula gitu ya. Namanya nefron. Nah, terus Padahal gimana? kecil gitu Ya, ya, Kak. kecil banget. Ya Kita Allah. perbesar sekarang. Kita gambarin dulu yang namanya nefron itu salurannya cukup rumit dan berkelok-kelok, guys. Karena saluran ya. Iya. Oke. Padahal kalau di dalam si ginjalnya sendiri dia bagian kecil antara kecil medula banget. sama korteks Iya, gitu ya. betul. Oh. Nanti kita bahas tahapan urin terbentuknya ya. Ya. Urin itu kalau pipis kita gitu ya, Kak. Iya. Urin itu. Nah, kita
gambar dulu. Mm-mm. Ini yang ada warna merah itu namanya, kita tunjukin pakai warna biru aja. Mm-mm. Ini namanya Rulus ya, aku pernah glomerulus. Nah, dengar itu sih. glomerulus. Heeh. Ini namanya kapsul Oh, kapsul Bowman. Bowman. Yang ini Mm-mm. namanya, kakak mah suka singkat dengan TKP. Apa tuh? TKP, Mm-mm. tubulus contortus proximal. Tulis dulu ya. Tubulus contortus proximal. Tubulus ya, Oh, contortus proximal. TKP. Disingkatnya TKP TKP, aja iya. gitu ya. Terus ini yang melengkung ya, namanya lengkung Henle. Henle. Hmm. Oh, lengkung Henle. Henle. Nah, yang ini kan TKP nih, ini ya. Mm-mm. Ini TKD. Oh, TKD. berarti tubulus contortus apa D-nya? Tubulus Mm-mm. contortus Mm-mm. distal. Oh, distal. Nah, dan yang Oke. terakhir guys, Mm-mm. ini adalah tubulus Tubulus apa? collectivus. Collectivus. Itu mah nggak ada disingkat ya? Ya, Collectivus. iya. Hmm. Gitu. Kalau dari kalau kolektifnya itu pasti ngumpul-ngumpul dari situ. Iya, itu singkatan juga sebenarnya kalau di bahasa Inggris ya. Heeh. Collectivus berarti tubulus yang mengumpulkan urin biasanya. Oh, nanti oke. Kita mulai dari tahap pertama ya. Mm-mm. Nah, ternyata urin itu terbagi ke dalam 3 tahap. ya, 3 adik-adik. tahap. Ada yang namanya filtrasi, Mm-mm. terus reabsorpsi, sama augmentasi. Oh, Nah, apa, di Kak? sini Absorpsi, mm-mm, filtrasi, absorpsi, reabsorpsi, sama augmentasi. augmentasi. Oh, Ya. ada tiga jadi ada tahap. tiga Oke. tahap. Nah, pertama yang namanya sistem ekskresi itu akan menghasilkan yang namanya urin primer. Urin primer. Setelah melewati ini nih, urin primer, Mm-mm. setelah si darah itu melewati ini. Glomerulus. Kita tulis aja U1 ya, urin primer. Ini yang pertama. Oke. Jadi urin primer itu di glomerulus. Ketika Glomerulus. darahnya melalui glomerulus. Uh-uh. Terus lanjut ke terbentuknya urin yang kedua. Uh-uh. Itu di mana? Itu di sini. Di TKP. Di TKP. Oh, Ini U2. urin kedua. Nah, Mm-mm. dan yang terakhir sudah melewati ini, Mm-mm. terjadilah atau terbentuklah urin yang sesungguhnya, urin Oh. sebenarnya. Oh, yang kita keluarin. Ya, Oh, gitu. nah, ini yang sebenarnya. Mm-mm. Gitu. Itu yang dikeluarin. Mm-mm. Nanti dikumpulkan si urin itu di dalam suatu tubulus, namanya tubulus Kolektifus. collectivus. Gitu. Jadi kalau kita ngerasa pengen pipis gitu berarti si urinnya tuh udah banyak di kolektifus gitu. Iya, disalurkan. Oh. Nah, collectivus itu di mana, guys? Nanti ditampung yang namanya pelvis. Gitu, Oh. pelvis ke sini. Makanya keluarnya ke sini. Iya. Oh. Gitu. Oh, walah. Terus gimana, Kak? Dan akhirnya urin kan dikeluarkan melalui tubuh kita. Nah, itu adalah hasil dari sisa metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Dan itu lewat ginjal, lewat ginjal kalau gitu. urin Iya. gitu. Kalau maaf nih, kalau adik-adik ada yang bingung misalkan tadi kan kita belajar hati. Ya. Ada yang namanya bilirubin. 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 Bilirubin itu kan menghasilkan itu yang tadi apa? Pigmen untuk urin sama feses. Urin sama feses. Nah, berarti kalau hati itu hanya menentukan warnanya aja gitu Yeah. ya, karena ada si bilirubin tadi. Nah, kalau di ginjal itu proses urinnya yang keluar Yeah, gitu yeah, ya. Jadi hasil dari hati udah tahu nih harus kayak gimana warna urinnya, Warna atau pigmen berarti ya. warna atau pigmen urinnya. Berarti di sebenarnya diolahnya itu kita bisa bilang olah kali ya, Iya, Kak. betul. Diolahnya itu di ginjal. Itu bagian terkecil ternyata di antara korteks sama medula yang disebut dengan ini
ya, Nefron itu bagian-bagiannya itu yang sebenarnya Ya. yang proses buat kita urin gitu ya. Ya. Ya Allah. Jadi penyaringan itu ternyata. sebenarnya di sini terjadinya di nefron ya, adik-adik. Penyaringan darah itu. Iya, gitu. Oh gitu. Makanya ada urin primer itu urin yang baru masuk berarti ya. Iya. Yang si darah itu disaring tuh Disaring. filtrasinya. Hmm. Terus di TKP baru dia urin kedua Ya, yang mau keluar. di reabsorpsi artinya itu diserap. Jadi ada zat-zat yang harus diserap oleh tubuh yang masih penting gitu. Kalau Dan yang udah nggak penting mah udah buang aja Nah, gitu. ada yang terakhir di sini ya, di TKD, berarti di tubulus contortus Distal, distal. Itu terjadi proses namanya augmentasi atau penambahan. Penambahan. Itu yang tidak perlu di tubuh, di situ ditambahin, dikeluarin nanti sekaligus ditampung di tubulus kolektivus itu. Kalau udah nampungnya banyak baru kita kerasa pengen pipis gitu ya, baru keluar urinnya gitu. Dan jangan nahan pipis ya, nanti bisa merusak ginjal tuh. Nah, kalau nahan pipis berarti kan gini Kak. Kalau di tubulus kolektivus kan dia udah nampung banyak tuh. Terus kalau kita nahan pipis apakah balik lagi atau gimana sih urin-urinnya ke sini atau gimana? Enggak, nanti si namanya urin itu ditampung di kandung kemih namanya. Kandung kemih. Kalau misalnya kita ditahan pipisnya, nanti kandung kemih kita bisa-bisa terlalu melebar dan terasa sakit biasanya. Oke, ngerti. Makanya Jadi jangan jangan nahan pipis. Kalau Jangan pipis mah nahan pipis pipis. aja Iya. gitu ya, tinggal cari toilet gitu ya. Tinggal pipis aja gitu ya daripada ditahan gitu ya. Oh ya Allah, kayak jadi kayak ten lagi nggak apa ya. Nggak Nah, apa-apa. berarti kita udah belajar banyak banget nih biologinya. Aku sampai kayak yang oh ternyata gini loh. Dan aku tuh jujur kalau belajar biologi lebih asik kayak gini Kak daripada yang harus baca buku, ngapalin Jadi gitu. harus ada gambarnya gitu ya. Pokoknya harus aktif aja kalau Iya, aku iya, orangnya sih. tuh. Jadi harus ada kegiatan kalau harus aktif gitu belajar si biologinya. Ini bermanfaat banget, mudah-mudahan buat adik-adik yang nonton juga dari video sebelumnya sampai ke sistem ekskresi ini. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Makasih buat Kak Tendi Iya, buat sama-sama, waktunya. guys. Tapi jangan lupa juga buat adik-adik komen yang banyak juga boleh. Nanti kira-kira konsep apa lagi yang mau dibawain nih. Boleh konsep biologi lagi boleh, atau konsep materi yang lain juga boleh, misalkan fisika, matematika, kimianya atau bahasanya boleh. Jadi komen yang banyak, nanti insya Allah kita akan bikin lagi ya kayak untuk video MKMS berikutnya. Dan jangan lupa kalau yang suka video ini jangan lupa di like Ya, di like ya. Iya, dan jangan lupa subscribe juga gitu, nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video yang kita share selanjutnya. Baik Kak Ten, aku seneng banget belajar biologi kali ini. Mudah-mudahan juga nanti aku lebih tertarik lagi buat belajar biologi dengan materi-materi yang lainnya. Sekali lagi kita say goodbye dulu buat adik-adik di rumah. Dadah. Dadah. See you.